Ijarah. Pada kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang ijarah. Yang pertama, pengertian ijarah. Yang kedua, rukun ijarah. Yang ketiga, syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah. Yang keempat, uang ijarah dan cara pembayarannya. 5. Penggunaan ma'jur. 6. Marga dan jangka waktu ijarah. 7. Jenis ma'jur. 8. Pengembalian ma'jur. 9. Ijarah muntahiyah bitamlik. Dan yang ke-10 adalah sunduk hifzi idah atau safe deposit. Bahasan yang pertama, pengertian ijarah. Ijarah adalah perjanjian atau kontrak dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa. Berdasarkan buku fikih ekonomi syariah, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Rukun ijarah. Pada pasal 295, rukun ijarah adalah A. Mustajir atau pihak yang menyewa. B. Mu'adzir atau pihak yang menyewakan. C. Ma'jur atau benda yang diijarahkan. Dan D adalah akad. Pada pasal 296, yang pertama, as-sigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas. 2. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Rukun ijarah. Pada pasal 297, akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Pada pasal 298, yang pertama, akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang. 2. Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku. Rukun akad. Pada pasal 299, akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga. Pada pasal 300, yang pertama, apabila mustajir menjadi pemilik dalam ma'jur, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya. Yang kedua, akad sebagai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga pada ijarah jam'i kolektif. Syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah. Pada pasal 301, untuk penyelesaian suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Pada pasal 302, akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Pada pasal 303, mu'adzir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. Pasal 304, yang pertama, penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad ijarah. Yang kedua, apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan dan kebiasaan. Pasal 305, apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal. Pasal 306, yang pertama, uang ijarah tidak harus dibayarkan apabila akad ijarah itu batal. Yang kedua, akad ijarah yang wajar atau ujrah al-mizli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.
uang ijarah dan cara pembayarannya tercantum pada pasal 307. Yang pertama, jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. 2. Jasa ijarah dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka. Pembayaran didahulukan pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan. Pada pasal 308, yang pertama, uang muka ijarah yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Yang kedua, uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya. Yang ketiga, uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh mustajir. Penggunaan ma'jur tercantum pada pasal 309. Yang pertama, mustajir dapat menggunakan ma'jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak. 2. Mustajir hanya dapat menggunakan ma'jur secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas. Pasal 310, mustajir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali tanpa seizin pihak yang menyewakan. Pada pasal 311, uang ijarah wajib dibayarkan oleh pihak mustajir meskipun ma'jur tidak digunakan. Pemeliharaan ma'jur dan tanggung jawab kerusakan. Pada pasal 312, pemeliharaan ma'jur adalah tanggung jawab mustajir kecuali ditentukan lain dalam akad. Pada pasal 313, yang pertama, kerusakan ma'jur karena kelalaian mustajir adalah tanggung jawabnya kecuali ditentukan lain dalam akad. Yang kedua, apabila ma'jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian mustajir, maka mu'ajir wajib menggantinya. 3. Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ma'jur, maka hukumnya biasanya yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. Pada pasal 314, yang pertama, apabila terjadi kerusakan ma'jur sebelum jasa yang dijanjikan diterima secara penuh oleh mustajir tetap wajib membayar uang ijarah kepada mu'ajir berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperolehnya. 2. Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan melalui musyawarah. Marga dan jangka waktu ijarah pada pasal 315. Yang pertama, nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. 2. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menit, jam, hari, bulan, dan ataupun tahun. Pasal 316. Yang pertama, awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas berdasarkan kebiasaan. 2. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Pada pasal 317, kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh mustajir harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Pembahasan selanjutnya adalah jenis ma'jur pada pasal 318. Yang pertama, ma'jur adalah harus benda yang halal dan mubah. 2. Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.
3. Setiap benda yang dapat dijadikan objek by I dapat dijadikan ma'jur. Pada pasal 319, yang pertama, ijarah dapat dilakukan terhadap keseluruhan ma'jur atau sebagian sesuai dengan kesepakatan. 2. Hak-hak tambahan mustajir yang berkaitan dengan ma'jur ditetapkan dalam akad. 3. Apabila hak-hak tambahannya mustajir sebagaimana dalam ayat 2 tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditetapkan atau ditentukan berdasarkan kebiasaan. Pengembalian ma'jur. Pada pasal 320, ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah telah ditetapkan dalam akad. Pada pasal 321, yang pertama, cara pengembalian ma'jur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. 2. Apabila cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian ma'jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Ijarah muntahiyah bitamlik. Pada pasal 332, rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan ijarah muntahiyah bitamlik. Pada pasal 323, yang pertama, akad ijarah muntahiyah bitamlik atas suatu benda antara muajir dengan mustajir diakhiri dengan kepindahan kepemilikan. 2. Pemindahan kepemilikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan akad bai'i atau hibah. Pada pasal 324, yang pertama, ijarah muntahiyah bitamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Yang kedua, akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah muntahiyah bitamlik berakhir. Ijarah muntahiyah bitamlik. Pada pasal 325, mustajir dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik dilarang menyewakan dan atau menjual ma'jur kecuali ditetapkan lain dalam akad. Pada pasal 326, harga ijarah dan pembelian objek akad ijarah muntahiyah bitamlik ditetapkan dalam akad. Pada pasal 327, yang pertama, pihak muazir dapat melakukan penyelesaian akad ijarah melunasi pembayaran sesuai dengan tenggat waktu muntahiyah bitamlik bagi muajir mustajir yang tidak mampu yang disepakati. Kedua, penyelesaian sebagaimana dalam ayat 1 dapat dilakukan melalui damal adzan atau pengadilan. Pembahasan selanjutnya pada pasal 328, pengadilan dapat menentukan untuk menjual ma'jur muntahiyah bitamlik yang tidak dapat dilunasi oleh mustajir dengan harga pasar untuk melunasi utang mustajir. Pada pasal 329, yang pertama, apabila harga jual ma'jur dalam ijarah muntahiyah bitamlik melebihi sisa utang, maka pihak muazir harus mengembalikan sisa kepada mustajir. 2. Apabila harga jual ma'jur dalam ijarah muntahiyah bitamlik lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh mustajir. 3. Apabila mustajir sebagaimana dalam ayat 2 tidak dapat melakukan melunasi sisa utangnya, pengadilan dapat membebaskan atau izin kepada pihak muazir.
Pembahasan berikutnya adalah Sunduk Hifzi Idah atau SIP Deposit Box. Yang pertama, pada pasal 330, penggunaan Sunduk Hifzi Idah atau SIP Deposit Box dapat dilakukan dengan akad ijarah. Pada pasal 331, penggunaan Sunduk Hifzi Idah atau SIP Deposit Box berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat ijarah. Pasal 332, benda-benda yang dapat disimpan dalam Sunduk Hifzi Idah atau Safe Deposit Box adalah benda yang berharga dan tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. Pada pasal 333, besar biaya ijarah Sunduk Hifzi Idah atau Safe Deposit Box ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam akad. Dan pada pasal 334, hak dan kewajiban mu'ajir dan mustajir ditetapkan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, rukun, dan syarat ijarah. Baik, itu tadi pembahasan secara tuntas tentang ijarah. Terima kasih.